Daftar para sultan dari dinasti Seljuk. 1. Seljuk bin Dukak, 1038. Suku Seljuk dipersatukan oleh Seljuk bin Dukak, seorang pemimpin konfederasi suku-suku Turki yang mengabdi kepada salah seorang han di Turkistan. Seljuk pindah dari dataran tinggi Kirgiz, Kazakhstan, bersama seluruh anggota sukunya ke Jan di Provinsi Bukhara, dan mendiami daerah tersebut atas izin penguasa Samaniyah. Ketika dinasti Samaniyah, Samanid, dikalahkan oleh dinasti Ghaznawiyah, Seljuk memerdekakan diri dan menguasai wilayah yang sebelumnya dikuasai dinasti Samaniyah tersebut. 2. Tugril Bek, tahun 1038 sampai tahun 1063. Kemudian di bawah kepimpinan Tugril Bek, tahun 1038 sampai tahun 1063, dinasti Seljuk berhasil mengalahkan dinasti Ghaznawiyah dan menguasai wilayah tersebut. Tugril Bek menduduki jabatan sultan dan secara resmi mendapat pengakuan dari Khalifah Abbasiyah saat itu. Daerah kekuasaan Tugril Bek meliputi Iran dan Transoksania. Ia lalu memperluas kekuasaannya hingga hampir ke seluruh Iran. Pada masa kejayaannya, Tugril Bek mengontrol kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 447 1055 Masehi. 3. Sultan Alp Arslan, tahun 1063 sampai tahun 1072. Pada tahun 1063, Tugril Bek wafat dan tidak memiliki keturunan laki-laki. Sehingga keponakan tertuanya, Alp Arslan, tahun 1029 sampai tahun 1072, dinobatkan sebagai sultan. Selama masa pemerintahannya, Alp Arslan berhasil mengatasi perlawanan dari saudara-saudaranya dan menyelesaikan konflik internal yang ada. Dalam pemerintahannya, ia didampingi seorang perdana menteri bernama Nizam Al-Mulk. Nizam juga mendampingi putra Alp Arslan, Malik Shah, yang kemudian naik tahta sepeninggal Alp Arslan pada tahun 1072 dan memerintah 20 tahun berikutnya. 4. Sultan Malik Shah, tahun 1072 sampai tahun 1092. Dia adalah penguasa keempat dinasti Seljuk. Pada masa pemerintahannya, Malik Shah mendapat perlawanan keras dari pamannya, Kaurat bin Jufri, Kafurt, yang menguasai Seljuk Kirman. Dia menuntut agar kesultanan diserahkan padanya. Maka terjadilah pertarungan antara paman, keponakan di sebuah tempat dekat Hamazan. Kaurat kalah dalam pertarungan itu dan terbunuh. Dengan demikian maka Malik Shah mampu menguasai kerajaan Seljuk yang berada di Kirman. Kemudian dia mengangkat Shah bin Alp Arslan sebagai sultan di tempat itu. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 465 1073 Masehi. Kekuasaan Malik Shah semakin meluas dari Afghanistan sampai ke Asia Kecil. Malik Shah menyerahkan wilayah-wilayah yang dikuasai di negeri Syam pada saudaranya yang bernama Tajud Daulah Tatmasi pada tahun 470 1077 Masehi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengawasi jalannya penaklukan-penaklukan di daerah lainnya. Tajud Daulah Tatmasi inilah yang mendirikan pemerintahan Seljuk di Syam Masehi. Sultan juga mengangkat seorang kerabatnya, Sulaiman bin Katalmasi bin Israel, untuk memerintah di wilayah Asia Kecil yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Romawi pada tahun 470 1077 Masehi. Hal ini juga dilakukan sebagai usaha mengawasi wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Sulaiman bin Katalmasi inilah yang kemudian mendirikan pemerintahan Seljuk Romawi. 5. Sultan Mahmud Malik Shah, tahun 1092 sampai tahun 1094. Sultan kelima dinasti Seljuk, yang sebenarnya berhasil menjadikan Malik Shah sebagai sultan, tetapi tidak mendapat kekuasaan dari Malik Shah dan Alp Arslan. Seljuk dikenal sebagai seorang orator ulung dan dermawan, oleh karena itu ia disukai dan taati oleh masyarakat. Di lain pihak, istri Raja Turki khawatir jika Seljuk melakukan pemberontakan. Karenanya ada rencana untuk membunuh Seljuk secara licik, dan Seljuk sendiri mengetahui rencana jahat tersebut, lalu ia mengumpulkan pasukannya dan membawa mereka ke kota Janat. Mereka tinggal di sana dan bertetangga dengan kaum muslimin di negeri Turkistan.
maka ketika Saljuk melihat perilaku orang Islam yang baik dan berakhlak luhur, ia akhirnya memeluk agama Islam dan kabilah Gus pun akhirnya memeluk Islam Masehi. Dan sejak itulah Saljuk mulai melakukan perlawanan dan peperangan melawan orang-orang Turki yang kafir. Akhirnya ia pun mampu mengusir bawahan Raja Turki dan menghapus pajak atas kaum muslimin. Kaum Saljuk memeluk Islam Sunni sehingga mudah berhubungan dengan negara tetangganya yang telah memeluk Islam Masehi. Silsilah nasab dinasti Saljuk bila diurutkan dengan bentuk skema, maka akan nampak sebagai berikut. Berdasarkan skema di atas, maka silsilah keluarga dinasti Saljuk bisa perinci bahwa Saljuk Ibnu Otukak memiliki dua orang putra yaitu Mikhail dan Arselan Paigu, namun dalam literatur lain disebutkan bahwa Saljuk memiliki 4 orang anak yaitu Arselan, Mikhail, Musa dan Yunus. Mikhail memiliki 2 orang putra yaitu Cajerbek Daud dan Tugril Bek. Cajerbek Daud memiliki 2 orang putra yaitu Alf Arselan dan Kawar. Alf Arselan memiliki 2 orang putra yaitu Malik Syah dan Tutush. Malik Syah memiliki 4 orang putra yaitu Bargiaruk, Muhammad dan Sinyar serta Mahmud. C. Sejarah terbentuknya dinasti Saljuk, era Tugrul Bek. Saljuk bin Dukak meninggalkan 4 putra, yakni Israel, Musa Bigu, Yunus dan Mikhail. Israel, yang menggantikan kedudukan ayahnya, tidak mampu menghadapi serangan penguasa Daulah Ghaznawiyah 367H, 977 M 583H, 1187 Masehi. Di bawah penggantinya, Mikhail, orang Saljuk dibawa melintasi daerah Jihun, kemudian menetap di Khurasan. Dalam peperangan yang sering terjadi antara Raja Samaniyah dan Haniyah, Saljuk berpihak pada Raja Samaniyah. Untuk membalas budi mereka, Kerajaan Samaniyah memperkenankan mereka menyeberangi wilayahnya untuk menuju daerah pinggiran Sungai Sihun, Sungai Shirdaria, Kazakhstan, kemudian mengambil kota Jun, daerah di sekitar Transoksania untuk dijadikan pangkalan. Saljuk berkembang menjadi kuat dan disegani serta sangat teguh berpegang pada ajaran Islam Masehi. Tak kala kerajaan Samaniyah jatuh ke tangan Ghaznawiyah pada tahun 389H, kaum Saljuk menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan diri. Keturunan Saljuk bin Tuka ini pada tahun 420/1092 mulai menjelajah Iran bagian utara dan barat sehingga menggelisahkan keluarga Sultan Ghazna, Mahmud. Adalah Tugril Bek, cucu Salju lebih besar dari Ki, yang memulai penampilan kaum Saljuk dalam panggung sejarah. Pada tahun 429/1037 ia teratat sudah menguasai Maru dan Naisabur dari genggaman penguasa Ghaznawi. Segera setelah itu mereka juga merebut Balkah, Jurjan, Tabaristan dan Hawaris Masehi, Hamadan, Rayi, dan Isfahan. Pemerintah Buwaihi tunduk di bawah kendali mereka. Di bawah Panglima Tugril Bek, orang Saljuk berhasil menghancurkan Daulah Ghaznawiyah dan menduduki singgasana kerajaan Naisabur pada tahun 429H, 1038 Masehi. Oleh karena itu Tugril Bek dipandang sebagai pendiri dinasti Saljuk yang sebenarnya. Namanya kemudian disebut dalam khutbah Jumah dengan sebutan Raja di Raja, Ma lebih besar dari Lik Al-Mulu lebih besar dari Ka. Selanjutnya Tugril Bek pada tahun 1040 sukses memimpin serangan terhadap dinasti Ghaznawi yang saat itu dipimpin oleh Masud Ibnu Mahmud di Khurasan sehingga memaksa mereka meninggalkan Khurasan. Kekalahan Ghaznawi ini selanjutnya merupakan klimaks kehancuran Ghaznawi di Persia. Sejak tahun 1940 sampai dengan 1050 pertempuran terus berlangsung antara dinasti Ghaznawi dengan Bani Saljuk, tetapi akhirnya terjadi gencatan senjata selama setengah abad. Sementara itu, Afghanistan tetap diakui sebagai bagian dari wilayah Ghaznawi. Tugril Bek telah berhasil mengembangkan kerajaan Saljuk di wilayah Khurasan dan Transoksania. Setelah itu kaum Saljuk berjaya menaklukkan wilayah-wilayah Persia hingga Far, yaitu pintu masuk ke Irak. Sewaktu Saljuk di Far, kedudukan Bani Buwaih di Baghdad sangat lemah.
Sultannya ketika itu adalah Al-Malik Al-Rahimasehi. Panglima tentaranya bernama Al-Basar Siri mencoba mempertahankan kekuasaannya dengan meminta bantuan dinasti Fatimiyah yang bernama Al-Muntasir. Sementara pihak Khalifah Al-Qaim dari Khilafah Abbasiyah, yang telah lemah secara politik, ekonomi dan militer yang tidak suka terhadap pemerintahan Bani Buwaih yang menguasai Baghdad meminta bantuan kaum Saljuk pimpinan Tughril Beg. Tughril Beg datang dengan pasukannya pada tahun 447 dan berhasil menguasai kota Baghdad. Pada tanggal 18 Desember tahun 1055, Tughril Beg masuk kota Baghdad. Al-Basa lebih besar dari Si lebih besar dari Ri, seorang jenderal berkebangsaan Turki sekaligus gubernur militer Baghdad meninggalkan ibu kota dan Khalifah Al-Qa lebih besar dari Im, tahun 1031 sampai tahun 1075. Segera menyambut para penyerang Saljuk itu dan menganggapnya sebagai utusan. Kemudian Tughrul diberi gelar Yami lebih besar dari N, Ami lebih besar dari R, Al-Mu'mini lebih besar dari N, tangan kanan Amiril Mukminin. Penguasa Bani Buwaih Al-Malik Al-Rahim ditangkap dan diasingkan di Rai sampai meninggal dunia di sana pada tahun 450 1058. Dengan itu maka berakhirlah kerajaan Bani Buwaih. Sementara Panglima Al-Basasir berhasil melarikan diri ke utara Jazirah dan bersepakat dengan Quraisy bin Badran pemimpin kerajaan Ukailiyah. Tughril Beg mengejarnya hingga ke Mosul. Akan tetapi terjadi konflik perpecahan akibat desersi dalam tubuh tentara Tughril yang dipimpin oleh Ibrahim bin Inal yang merupakan saudara angkat Tughril. Dengan bantuan Alf Asran keponakan Tughril, anak saudaranya Daud yang memerintah Sijistan, Ibrahim dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 3 Agustus tahun 1059 Masehi. Kondisi krisis dalam keluarga Saljuk ini dimanfaatkan oleh Al-Basasiri untuk mengepung dan menguasai Baghdad, kemudian mengusir Khalifah Al-Qaim serta memproklamasikan diri sebagai wakil dinasti Fatimiyah di Baghdad. Al-Basasiri memerintah Baghdad sekitar 1 tahun, 450 sampai 451 H. Setelah Tughril Beg mengkonsolidasikan pasukannya, ia mampu merebut kembali Baghdad dan mengembalikan Khalifah Al-Qaim ke Baghdad. Sementara Al-Basasiri yang sempat melarikan diri ke Wasit, dapat ditangkap dan dibunuh oleh tentara Saljuk pada tahun 452 H 1060 Masehi. Setelah absen 1 tahun, Tughril kembali ke Baghdad dan disambut dengan upacara besar-besaran. Tughril dieluk-elukan sebagai Raja Timur dan Barat, lebih besar dari Lik al-Sarq wa al-Gharb. Gelar kenegaraan yang digunakannya adalah Al-Sultan. Para ahli sejarah mencatat bahwa dialah yang menjadi penguasa Muslim pertama yang menggunakan gelar ini. Mereka mencantumkan dan mengabadikan gelar Sultan itu dalam mata uangnya. Bersama kaum Saljuk, gelar Sultan menjadi sebuah gelar kenegaraan tetap. Dengan tanpa menghapuskan kedudukan Khalifah atau menghancurkan eksistensi dinasti Abbasiyah, Saljuk Sunni berhasil memasuki Baghdad pada tahun 447 per 1055 dan menggantikan Buwaihiyah Syiah yang lebih dahulu mereka sebagai penguasa yang efektif untuk bagian timur wilayah kekuasaan Abbasiyah. Tughril menjalin hubungan yang erat dengan Khalifah dengan mengawini putrinya dan memboyongnya ke ibu kota kerajaan di Rai pada 1062. Berikut daftar Khalifah Abbasiyah zaman Seljuk dan memerintah di Baghdad. Al-Qaim 422 sampai 467 H, tahun 1031 sampai tahun 1074 Masehi. Al-Mustanzir 467 sampai 487 H, tahun 1075 sampai tahun 1094 Masehi. Al-Muqtadi 487 sampai 512 H, tahun 1094 sampai tahun 1118 H. Al-Mustarsid 512 sampai 529 H, tahun 1118 sampai tahun 1134 H. Al-Rasid 529 sampai 530 H, tahun 1134 sampai tahun 1135 Masehi.
Al-Muktafi, 530–555 H, tahun 1135 sampai tahun 1160 Masehi. Al-Mustanjid, 555 sampai 566 H, tahun 1160 sampai tahun 1170 Masehi. Al-Mustadi, 566 sampai 575 H, 1170 H 1180 Masehi. Al-Nasir, 575 sampai 622 H, tahun 1180 sampai tahun 1225 Masehi. Al-Zahir, 622 sampai 623 H, tahun 1225 sampai tahun 1226 Masehi. Al-Mustansir, 623 sampai 640 H, tahun 1226 sampai tahun 1242 Masehi. Al-Mustasim, 640 sampai 656 H, tahun 1242 sampai tahun 1258 Masehi. Baghdad jatuh ke tangan tentara Mongol, 656 H, 1258 Masehi. Berikut daftar para sultan, pemimpin dinasti Saljuk. 1. Seljuk bin Dukak, 1038. 2. Ruk al-Dunya wa al-Din Tugril Beki, 429 H, 1038 Masehi. 3. Adut al-Daulah Alf Arslan, 455 H, 1063 Masehi. 4. Jalal al-Daulah Malik Syah'i, 465 H, 1072 Masehi. 5. Nasir al-Din Mahmud Pertama, 485 H, 1092 Masehi. 6. Ruk al-Din Barki Yaruk, 487 H, 1094 Masehi. 7. Muiz al-Din Malik Syah II, 498 H, 1103 Masehi. 8. Giyat al-Din Muhammad Pertama, 498 H, 1103 Masehi. 9. Muiz al-Din Sanjar, 511 sampai 522 H, tahun 1118 sampai tahun 1157 Masehi. Para Sultan. 1. Seljuk bin Dukak, 1038. Suku Seljuk dipersatukan oleh Seljuk bin Dukak, seorang pemimpin konfederasi suku-suku Turki yang mengabdi kepada salah seorang Han di Turkistan. Seljuk pindah dari dataran tinggi Kirgiz, Kazakhstan, bersama seluruh anggota sukunya ke Jan di Provinsi Bukhoro, dan mendiami daerah tersebut atas izin penguasa Samaniyah. Ketika dinasti Samaniyah, Samanid, dikalahkan oleh dinasti Ghaznawiyah, Seljuk memerdekakan diri dan menguasai wilayah yang sebelumnya dikuasai dinasti Samaniyah tersebut. 2. Tugril Bek, tahun 1038 sampai tahun 1063. Kemudian di bawah kepimpinan Tugril Bek, tahun 1038 sampai tahun 1063, dinasti Seljuk berhasil mengalahkan dinasti Ghaznawiyah dan menguasai wilayah tersebut. Tugril Bek menduduki jabatan sultan dan secara resmi mendapat pengakuan dari Khalifah Abbasiyah saat itu. Daerah kekuasaan Tugril Bek meliputi Iran dan Transoksania. Ia lalu memperluas kekuasaannya hingga hampir ke seluruh Iran. Pada masa kejayaannya, Tugril Bek mengontrol kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 447 H, 1055 Masehi. 3. Sultan Alf Arslan, tahun 1063 sampai tahun 1072. Pada tahun 1063, Tugril Bek wafat dan tidak memiliki keturunan laki-laki. Sehingga keponakan tertuanya, Alf Arslan, tahun 1029 sampai tahun 1072, dinobatkan sebagai sultan. Selama masa pemerintahannya, Alf Arslan berhasil mengatasi perlawanan dari saudara-saudaranya dan menyelesaikan konflik internal yang ada. Dalam pemerintahannya, ia didampingi seorang Perdana Menteri bernama Nizam al-Mulk. Nizam juga mendampingi putra Alf Arslan, Malik Syah, yang kemudian naik tahta sepeninggal Alf Arslan pada tahun 1072 dan memerintah 20 tahun berikutnya. 4.
Sultan Malik Syah, tahun 1072 sampai tahun 1092. Dia adalah penguasa keempat dinasti Seljuk. Pada masa pemerintahannya, Malik Syah mendapat perlawanan keras dari pamannya, Kaurat bin Jufri, Kafur, yang menguasai Seljuk Kirman. Dia menuntut agar kesultanan diserahkan padanya. Maka terjadilah pertarungan antara paman, keponakan di sebuah